Kita kan bermula dari beli lahan untuk bank pakan. Dari situ ternyata ada kayunya jati. Nah, waktu itu kita tawarkan ke tukang kayu. Nah, akhirnya nawar itu murah. Akhirnya saya punya ide apa dibuat kandang sendiri aja ya. Akhirnya ya kita putuskan kita bruk nih semua, kita potongin semua kayaknya, kita geraji, jadilah kandang ini. Dan ini kandang ya sekitar luas untuk memelihara kambing ini full barokah lah, intinya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris dari Luwes Jaya Farm, beralamat di Desa Bendungan, Kecamatan Gundang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Saya memulai memelihara kambing itu tahun 2020. Waktu itu pertama saya melihara kambing yang putih-putih itu yang bernama Etawa Senduro. Etawa Senduro itu karena waktu itu saya rasa kambingnya besar-besar. Ternyata di sini komunitasnya kurang. Akhirnya kita beralih ke kambing ras Kaligesing yang banyak temannya. Motivasi dari memelihara kambing PE itu ya dari pertama PE tidak dapat dipungkiri memang dari hobi dulu, dari hobi. Nah sekarang ini sudah merambah ke mikir ke profit sekarang udah mikir ke profit, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai gripik suka dukanya yo. Ini kalau sukanya kita ya berdasarkan hobi ya jelas suka karena kita suka kambing. Kalau dukanya ya mungkin ya karena makhluk hidup kan masih ada penyakit, kematian ya, itu terutama. Kapasitas kambing saya sekarang sudah mencapai 30 ekor, 3 jantan dan lainnya betina. Karena kita ditata 10 indukan 1 jantan. Untuk menemukan kambing kelas kontes untuk saat ini kita belum menemui, karena ya bermula dari belajar tadi dengan bahan-bahan yang kurang tepat mungkin ya. Dan sekarang sudah insya Allah sudah sesuai dengan harapan, dan insya Allah ini menuju ke situ. Untuk saat ini pejantan kita ngambil dari Luri Samurai, dari SG sama Ragum. Untuk saat ini yang sudah kita peranakan dari Luri King Dragon itu dari Luri Ragum, sudah beranak beberapa ekor betina, dan sekarang sudah saya kawinkan sama yang Luri Samurai. Kita itu membuat kandang ini tidak sengaja mas, sebetulnya mas. Kita kan bermula dari beli lahan untuk bank pakan. Dari situ ternyata ada kayunya jati. Nah waktu itu kita tawarkan ke tukang kayu. Nah akhirnya nawar itu murah. Akhirnya saya punya ide apa dibuat kandang sendiri aja ya. Akhirnya ya
kita putuskan kita bruk nih semua, kita potong semua kayaknya, kita geraji, jadilah kandang ini. Dan ini kandang di sekitar luas sekitar 70 ru lah. Harapan ke depan kita nggak kita pungkiri, semoga profit untuk kambing-kambingnya ya. Kita lebih ke seneng lah, tetap seneng. Dan nanti seneng itu kan kalau nggak didampingi dengan profit kan paleh seneng, jenis seneng misalnya malai. Jadi kalau kita padu dengan profit, nah mungkin seneng itu akan tumbuh dan terus tumbuh, akhirnya jadi hobi yang menghasilkan. Kenapa alasan saya tidak menggunakan anak kandang sementara ini, lebih ke ranah belajar, bahasa Jawa ini ngangsu kawruh. Jadi nanti pertama ya memang belum profit, istilahnya suatu usaha ini kalau belum profit kita untuk menggaji anak kandang kan ya berat. Jadi ya sambil belajar kita ayai ya sambil menghemat lah, seperti itu. Untuk pola pakannya kita pagi dikasih sarapan kulit kacang hijau sama dikasih air, terus rambanan sedikit, nanti sore kasih comboran ampas tahu, kangkung kering sama katul, terus mari itu kita kasih hijauan sedikit juga. Jadi kita sementara ini pola pakannya 30% hijauan, 70% comboran dan konsentrat, seperti itu. Mungkin nanti dengan adanya lahan pakan yang sudah tersedia, kita balik lah untuk kambing PE, soalnya karena kalau istilahnya dikasih hijauan lebih banyak kayaknya lebih sehat, karena kita breeding, untuk breeding kan butuh waktu lama ya untuk indukannya. Jadi untuk memperlama masanya kita ya dikasih ramban. Manfaatnya jelas sangat bermanfaat sekali, terutama untuk kesehatan. Nah, saya dulu terus terangi punya keluhan asma, punya penyakit asma. Nah sekarang setelah punya kesibukan memelihara kambing ini dengan aktivitas yang sedemikian rupa, akhirnya alhamdulillah penyakit asma itu malah lupa saya. Kok enggak kumat-kumat biasanya setiap minggu kumat asma, sekarang dengan aktivitas yang saya alami sekarang ini, yang saya jalani sekarang ini, kok tanpa sadar kok enggak pernah kumat. Yo penyakitnya sekarang itu capek. Nah kalau capek itu kan buat istirahat selesai, enak neng badan. Cuman kalau kita punya keluhan penyakit yang seperti asma tadi, diobati enggak bisa sembuh. Jadi obatnya ya ini memang bener kalau dikatakan profit, memang belum profit, cuman alhamdulillah barokah dari penyakit saya itu, alhamdulillah tanpa sadar ini sembuh dengan aktivitas seperti ini. Apa ya barokah dari kambing, apa dengan aktivitas saya ya, mungkin sedikit banyak saya ya juga menyicipi susu kambing, akhirnya
dengan susu kambing itu jadi tombo, akhirnya nggak tahu lah istilahnya. Untuk memelihara kambing ini full barokah lah, intinya seperti itu. Untuk teman-teman yang sama-sama pemula seperti saya, berdasarkan pengalaman dari saya sendiri, kalau ingin memelihara kambing PE itu jangan lupakan genetik. Pertama itu genetik, dan kalau bisa jangan grusa-grusu. Grusa-grusu maknanya ya grusa-grusu sama cepet-cepet itu beda. Grusa-grusu itu kan cenderung ngongso-ngongso, nafsu ya. Kalau cepet-cepet itu kan ya memang ya harus cepet-cepet, lebih ke fisik. Artinya kalau ibaratkan grusa-grusu nanti biasanya lebih ke kecewa hasilnya. Kenapa kok kita ngomongin genetik nomor satu? Karena berdasarkan pengalaman saya sendiri sekian tahun, ya masih di kalangan pemula lah. Ini namanya peternak itu tidak ada yang senior, tidak ada yang pintar, semuanya pemula. Cuma berdasarkan pengalamannya, kalau genetik itu kita itu ngopenine lebih tenang. Nanti misalkan kita jual kambing, kalau genetik itu misalnya dijual sekarang nggak laku, kambing itu semakin lama semakin bagus. Jadi harganya ya menyesuaikan dengan kondisinya, kan semakin lama semakin mahal. Tapi kalau nggak genetik, pengalaman saya nggak jelas genetiknya, ketika lahir itu kayak bagus-bagus, so ternyata kita setut susu, nah kita preni susunya akhirnya gembos. Jadinya awal mulanya dulu katakanlah ibaratnya umur 2 bulan ditawa 5 juta, sekarang umur 6 bulan karek payu 2.500. Itu kan yo lucu jenenge, lek ndak genetik seperti itu. Pengalaman saya seperti itu. Cuman loh, kalau mungkin kalau dari teman-teman punya pengalaman lagi lain yo, karena kambing itu dinamis, semua orang mengalami hal itu tidak sama memang seperti itu kan ya. Jadi memang perlu referensi banyak dari teman-teman juga. Semoga pengalaman di kandang kami tadi bisa menginspirasi, beri informasi kepada teman-teman semua supaya bisa menjadi peternak yang lebih inspiratif, lebih inovatif, dan pastinya lebih kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.